Selamat pagi adik-adik, perkenalkan nama lengkap saya Emerensiana Lolo. Saya salah satu mahasiswa STQ Petabula, Prodi Pendidikan Fisika semester 4. Pada hari ini saya akan membawakan mata pelajaran fisika. Adik-adik, materi kita hari ini yaitu tentang pesawat sederhana. Adapun tujuan pembelajaran yaitu untuk mengetahui pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita bahas pertama yaitu pengertian pesawat sederhana atau bagian A. Bagian A terdapat pengertian pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang bagian B, jenis-jenis pesawat sederhana sebagai berikut. Yang pertama, katrol, kedua roda berporos, ketiga bidang miring, yang keempat pengungkit. Dari jenis-jenis berikut yang kita akan bahas pertama yaitu katrol. Tahukah kalian bagaimana seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang berhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1, karena katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang dipergunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Adik-adik perhatikan di bawah materi itu ada contoh katrol tetap tunggal atau ada gambar katrol tetap tunggal. Berbeda dengan katrol tetap, kedudukan katrol bebas berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu. Adik-adik bisa lihat di gambar tersebut ada katrol tetap tunggal, ada katrol tunggal bebas, ada satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Di mana FB-nya itu gaya beban, FK-nya itu gaya kuasa. Di sini sudah diketahui ada FK-nya setengah FB, ada FB-nya sama dengan FK atau FK sama dengan FB. Berikut katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Keuntungan mekanis dari katrol bebas lebih besar dari 1. Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal adalah 2. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1 Newton akan mengangkat beban 2 Newton. Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyongkong berat beban. Misalnya seperti pada gambar di bawah ini, gaya kuasa katrol majemuk tersebut adalah 4, karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 4. Tali kuasa tidak diperhitungkan. Adik-adik bisa perhatikan di bawah ada gambar majemuk atau ada gambar katrol majemuk. Bisa adik-adik perhatikan dan bisa adik tentukan mana gaya kuasa katrol majemuk tersebut ada 4. Bisa tentukan jumlah tali yang menyongkong berat beban dan di mana gaya kuasanya. Yang kedua, roda berporos. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda. Bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat
pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Gambar di bawah ini menunjukkan roda gigi pada sepeda motor sebagai contoh roda berporos. Selain roda sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah pada kursi roda, mobil, dan sebagainya. Adik-adik bisa lihat di bawah ada contoh roda berporos yang dalam penerapan pesawat sederhana. Yang ketiga, bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Teman-teman bisa atau adik-adik bisa perhatikan di bawah materi bidang miring ada contoh bidang miring skrup. Itu salah satu contoh bidang miring adik-adik. Perhatikan gambar di bawah ini, keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung sebagai berikut. Keuntungan mekanis sama dengan gaya beban atau FB per gaya kuasa atau FK. Di sini, di gambar sini adik-adik, ditentukan yang bagian titik-titik ini. Ini gaya kuasa, yang panah ke bawah gaya beban. Ini contoh bidang miring, keuntungan mekanis bidang miring adik-adik. Pada benda bidang miring di atas, karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka FB per FK sama dengan L per H. Sehingga keuntungan mekanis bidang miring sama dengan L per H dengan keuntungan mekanis, gaya beban, gaya kuasa, panjang bidang miring, H tinggi bidang miring. Yang terakhir yaitu pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pingset, dan sebagainya. Teman-teman atau adik-adik perhatikan di atas. Pada gambar di atas terdapat posisi lengan kuasa dan lengan beban. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Di sini ada tumpuan yang bentuk segitiga dan ada arah vektor yang itu lengan kuasa atau LK dengan ada lengan beban, gaya bebannya ke bawah dan gaya kuasanya ke bawah pula. Ini contoh ketika kita mencari keuntungan mekanis pada pengungkit adik-adik. Gambar tersebut, cara menghitung keuntungan mekanisnya adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Agar kalian mudah pahami, perhatikan gambar di slide atas, karena syarat kesetimbangan tuas adalah gaya beban dikali dengan lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa. Dan keuntungan mekanisnya sama dengan gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, maka keuntungan mekanis tuasnya sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Dengan atau di mana KM itu keuntungan mekanis, FB itu gaya beban, FK itu gaya kuasa, LB itu lengan kuasa, dan LK itu lengan beban. Dari pernyataan di atas, kita bisa tentukan
ada jenis pengungkit yang dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Di sini adik-adik bisa lihat di slide, ada jenis pengungkit yaitu jenis pertama yaitu gunting. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu gunting. Contoh jenis pengungkit yang pertama itu gunting, yaitu ada konsep pengungkitnya dia, di mana di sini ada gaya kuasanya dia FK, tumpuannya ke bawah, di mana gaya bebannya juga FB. Jenis pengungkit yang kedua yaitu dari jenis pengungkit tersebut dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Di sini adik-adik ada jenis pengungkit, penerapan dalam kehidupan, konsep pengungkitnya. Adik-adik bisa perhatikan di sini ada penerapan dalam kehidupan. Di sini sudah ditentukan konsep pengungkitnya atau gaya kuasa FK-nya, gaya bebannya, ada tumpuannya. Begitu pula juga ada jenis-jenis pengungkit kedua, ketiga. Adik-adik bisa pelajari dan adik-adik bisa tentukan di mana gaya kuasanya, gaya bebannya, tumpuannya. Berbeda-beda di mana gaya kuasa dan gaya beban serta tumpuannya adik-adik. Baik adik-adik, materi kita sampai di sini dulu. Nanti kita baru lanjut lagi ke minggu depan. Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu kita sudah pelajari ada pengertian pesawat sederhana, ada jenis-jenis pesawat sederhana yaitu katrol, bidang miring, roda berporos, pengungkit. Itulah yang kita pelajari hari ini adik-adik. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat siang. Sekian dan terima kasih.